Halo guys, selamat malam. Kita nonton Opung Parpela. Kutanya dulu sama kalian, masih percaya kalian sama manusia yang satu ini? Kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah, Ibu Yana, by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak ibu belum keluar, oke? Udah dengar kan apa katanya? Kalau tidak menyangkut negara, tidak akan mungkin dititipkan pada saya. Orang ini kompak ya. Kemana-mana yang namanya Hasto dan Koni selalu bergandengan tangan. Dia kan udah patah arang kemarin, katanya dia dijanjikan jadi apa, jadi wakil menteri, rupanya nggak jadi. Makanya merapat dia ke partai oposisi. Aduh, apalagi kau bawa Ibu Iriana Jokowi. Ya, sekarang begini, apa salah Ibu Iriana sama kau? Udah ku bilang sama kau, waktu kalian berdua bikin gaduh di di podcastnya Akbar Faisal, ya, satu pun dari kami nggak ada yang percaya. Yang pertama, yang kau bilang katanya ada salah satu oknum yang yang mengatakan bahwasanya Hasto akan ditersangkakan. Siapa nama oknumnya? Ya, pokok, dan juga ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya Anies Baswedan itu dikriminalisasi oleh Bapak Jokowi. Siapa orangnya? Ya, jadi orang ini akan selalu main lempar batu sembunyi tangan. Mereka itu akan selalu berteka-teki, kan begitu? Ya, mereka katakan bahwasanya kami memiliki video dari pejabat-pejabat yang melakukan skandal. Kalian percaya atau enggak? Ketika ditanya mana videonya, rupanya datang mereka, elit PDIP, dikatakan urus sajalah kasus yang lain. Kalau misalnya memang ya ada video skandal dari beberapa pejabat negara, kenapa nggak dari dulu aja kau bongkar? Kau sadar nggak di situ sebetulnya kau itu sedang bertindak bodoh? Kenapa aku bilang bertindak bodoh? Kalau seorang pejabat ya tahu kebusukan atau misalnya kejahatan dari seseorang, tapi dia menyembunyikannya dan tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian atau kepada KPK ataupun apapun itu, ya, itu sama saja dia sedang menyembunyikan kejahatan. Dan dia sama saja dengan membantu orang tersebut melakukan kejahatan. Tapi kalau aku jujur aja aku bilang, gak terlalu yakin aku orang ini punya video. Nggak. Coba bayangkan kalian, sampai Koni katakan apa? Videonya ada sama saya kok, saya notariskan di Rusia. Kok di Rusia dinotariskan? Ayo, bongkar dong. Ya, jadi yang namanya Koni ini, jujur aja lo ku bilang, ya nggak tahu aku entah dari mana brandingnya ini, dia ini adalah seorang ahli militer, pengamat katanya, ya, pengamat militer, ya, pengamat militer, pengamat intelijen, ya, biasa kayak gitu, tahu dikit aja orang udah bisa jadi pengamat. Sama kayak contohnya pengamat sepak bola belum tentu bisa main bola. Batu aku di bawah. Namanya pengamat. Sama kayak aku sekarang ini. Aku seorang pengamat kuliner. Tapi apakah aku bisa masak? Tentu tidak. Aku pengamat politik. Apakah aku seorang politikus? Tentu tidak.
Itu dia. Kalau pengamatnya katanya udahlah, nggak usah terlalu diapakan kali, terlalu diistimewakan kali bahasa itu, kan begitu, ya. Dan dia itu memang dia kuakui dia seorang dosen, ya, di Saint Petersburg, ya. Nggak tahu aku dosennya ini termasuk golongan dosen berprestasi atau dosen yang available. Banyak orang kayak gitu, ya kan? Dosen. Tapi kualitas mengajarnya nggak tahu tak kayak mana-mana. Aku pun bisa jadi dosen. Kalau memang itunya patokannya kan begitu. Itu dia. Jadi Koni ini sama si Hasto ini biang kerok masalah hoax ini. Gak ada yang bisa dipercaya. Coba bayangkan kalian, ya. Dari kemarin udah berapa hari dibilangnya katanya mereka punya video tentang skandal dari pejabat negara. Sampai sekarang kok belum dibuka-buka. Irian Awas dia bilang apa? Nunggu bom waktu ini, bom waktu. Bom waktu apa? Jadi menurutku, ya, kalau ku bilang sama kalian, ya, Hasto ini kalau memang punya video tidak akan pernah berani membukakannya. Karena apa? Ya, biasanya orang menyimpan dokumentasi berupa video itu biasanya ada kaitannya dengan dirinya. Karena apa? Karena dia hadir di acara tersebut. Karena apa? Karena dia ada di waktu video itu dibuat. Pasti nanti akan ada pertanyaan di persidangan. Kenapa kau bisa dapat video ini? Ya, kalau misalnya kau bilang contohnya, ya kan dikirim temanku. Siapa temanmu itu? Kan gitu. Teman saya itu namanya si Anu. Temanmu satu partai atau lain partai? Teman satu partai. Berarti ada kaitannya denganmu. Kan begitu, ya kan? Makanya aku bilang aku nggak terlalu agak sanksi aku kalau misalnya si Hasto ini memang betul-betul berani akan mengungkapkan, ya, siapa-siapa yang memiliki skandal di negara ini, ya kan? Karena apa? Mungkin kemungkinan besar ya malah bagian dari diri mereka sendiri yang banyak melakukan skandal. Ya, kalau misalnya tokoh A dia katakan ada skandalnya, pasti ya tim investigasi akan mencari tahu apakah ada kaitannya denganmu. Pasti. Karena apa? Karena kau duluan yang memberikan keterangan. Itu, jadi nggak gampang-gampang, kan begitu. Sekarang kalau kau memang jantan, kau buka saja sekarang. Kenapa harus disimpan-simpan di Rusia? Kan begitu. Ya, apalagi dibilang katanya menyangkut negara ini, ya. Ibu Iriana Jokowi, ini belum waktunya, Ibu, ya. Koni ku bilang sama kau, ya. Sekarang, ya, apa yang bisa kau banggakan sebagai orang tua, itu juga yang dibanggakan seorang Ibu Iriana Jokowi sebagai orang tua dari anak-anak mereka. Ya, sekarang jangan gara-gara ya ada niat dan maksudmu untuk bikin suasana menjadi tidak baik, ya. Jangan kau pancing-pancing dengan menyebutkan nama Ibu Iriana Jokowi. Nggak boleh seperti itu, ya. Sekarang kau bilang juga katanya kemarin itu di podcastnya si Refli Harun, ya, bahwasanya Andi Wijayanto juga seperti itu, banyak mempunyai data mengenai Bapak Joko Widodo. Nanti kita akan bongkar mengenai itu. Ya, asli, jujur aja gue bilang sekarang begini, ya, KPK sudah ada, kepolisian sudah ada, kejaksaan sudah ada. Lapor aja sama mereka, kenapa? Biar diproses secara hukum. Kenapa? Segan kalian sama Parcok. Itu dia. Ya kalau memang nggak ada sangkut pautnya kau dengan video itu, ya udah bongkar aja sekarang. Kenapa rupanya? Seberharga apa sih rupanya video-video tersebut? Mau coba-coba transaksi, ya? Ya transaksi sama orangnya langsung.
Dan sekarang begini ya, kalau bicara tentang bukti mengenai video ya, kalau masih belum ada ya videonya ya, sekarang itu jadi pertanyaan kami ya kan, apakah ada niatan kalian untuk membuat video rekayasa? Bisa saja gitu loh, ya kan? Mereka sekarang sedang mengarang-arang, ya kan? Video tentang apa, siapa di dalam video tersebut, dan kapan video itu dibuat. Kan begitu? Mereka lagi karang-karang, ya. Supaya apa? Supaya itu mereka jadikan alibi atau bukti. Kan begitu? Tapi nggak semua tim investigasi bodoh. Ya, kan begitu ya. Kalau memang misalnya apa namanya ada rekayasa di dalam video tersebut, ya bakalan ketahuan itu, gitu loh, toh. Aduh, si Hasto ini lagi Ibu Koni ini, aduh jujur kali Bu, ku bilang sama kalian ya Bu, jauh-jauh lah dari si Hasto itu. Hasto itu nggak tahu entah kenapa, makin kesini ya, makin suka kali bergaul sama istri orang, sama wanita lain. Sekarang terakhir sama Ibu Koni. Kon. Aduh, ya. Jadi gak usah kalian dengarkan kata-kata si Koni ini. Karena apa? Ya, karena bisa dikatakan dia itu mungkin salah satu orang yang sakit hati tidak berada di dalam kabinet. Bisa saja. Karena apa? Karena dia gembar-gemborkan dirinya kemarin itu, bahwasanya dia dijanjikan jadi wakil menteri katanya. Siapa yang menjanjikan sama Ibu? Kasih tahu dulu Bu seorangnya Bu. Ya ada juga kemarin ya, ketika dia dilaporkan polisi dia lari dia ke Australia, ke Rusia. Alah. Udahlah Ibu tenang-tenang aja lah di Rusia Bu. Nggak usah terlalu Ibu pikirkan kami di bangsa ini Bu. Cukup kami aja ngurus bangsa ini, kenapa rupanya? Ya itu dia ya. Sekarang begini, ku bilang sama kalian, ini logika ya, logika yang betul-betul masuk akal ya. Pihak asing ingin Indonesia itu hancur. Pihak asing ingin Indonesia itu segera kolaps. Karena apa? Supaya sumber daya alam yang ada di Indonesia ini boleh dikuasai oleh negara-negara asing. Dalam hal ini kemungkinan besar itu Eropa dan juga Amerika Serikat. Kan begitu. Ya, yang namanya Koni ini warawiri di negara Eropa. Sekarang jangan pancing kami untuk berpikir bahwasanya kau adalah bagian dari mereka. Jujur aja aku bilang ya, karena arahnya bakalan ke situ gitu loh ya. Arahnya bakalan ke situ ya. Jadi bisa saja ya Koni ini ya terhubung dengan salah satu negara di Eropa. Bisa saja ya, dan inilah yang dikatakan ante-ante asing itu. Ku bilang apa tadi? Bisa saja. Karena apa? Karena dia yang paling aktif di luar negeri. Dari para pembenci Jokowi, dia yang paling aktif di luar negeri. Di Eropa. Itu dia. Jadi ya wajar dong kalau kami curiga samamu. Wajar. Gitu Bu Koni ya. Makanya jangan pancing-pancing ngopung Parpella. Ya, orang ini kan begitu ya. Sekarang jadi pertanyaanku, kalau memang betul kau punya video, ya sekarang video itu mau kau jadikan alat transaksional gitu. Aku serahkan video ini, tapi jangan tetapkan aku jadi tersangka. Gitu. Udah terlambat, ketua KPK udah ganti. Udah ganti. Kecuali kalau ketua KPK yang lama contohnya, ya nggak masalah lah kan begitu. Karena apa? Ketua KPK yang lama tukang Kompas. Itu dia ya. Jadi di sini ya PDIP jujur saja ya, makin lama PDIP itu semakin menunjukkan
kelabilannya. Kalau gue bilang sekarang ini, ya PDIP itu sangat labil gitu loh ya. Labil itu kan berbicara ada ketidakstabilan, ya, adanya gangguan stabilitas. Ya, baik dari dalam partai ataupun di luar partai. Jadi kalau ku bilang ya, sekarang ini PDIP adalah salah satu partai yang paling bingung dan membingungkan. Kenapa aku bilang bingung? Ya kan, mereka bingung sekarang ya, karena mereka itu sudah kehilangan arah, sudah kehilangan tujuan. Karena mereka mau dekat sama Bapak Prabowo, ada penghalang Bapak Jokowi. Kan begitu, mereka mau tetap oposisi, takutnya nggak kebagian. Ya, itu dia. Ya, jadi bisa dikatakan ya mereka itu adalah partai yang lagi bingung. Bingung menentukan arah partai ini kemana. Karena begini ya, 2029 ya, itu ditentukan bukan nanti, tapi sekarang. Kan begitu. Sekarang kita udah tahu bahwasannya 2029 ya, presidensial threshold itu kemungkinan besar ambang 20% itu ditiadakan. Jadi ini antara dua ini ya, aku bisa dikatakan senang dan juga aku bisa dikatakan tidak senang. Aku dikatakan senang supaya apa? Ya supaya banyak calon-calon lainnya itu boleh mencalonkan diri, bukan gara-gara dapat dukungan harus 20%. Kan begitu. Yang satu lagi aku nggak terlalu senang karena apa? Nanti banyak kali yang mau kita pilih. Perhatikan aja lah. Bisa-bisa calon nanti 10. Tapi gimana pun juga, mau dibikin ambang batas atau tidak, ya kan? Kalau memang rakyat memilih yang terbaik, maka yang terbaiklah yang terpilih. Kan begitu. Nanti Kaisang bisa juga mencalonkan diri. Bisa, kenapa gak bisa, ya kan? Itu dia. Aku jadi bertanya-tanya mengenai mengenai presidensial threshold ini, ya kan gitu. Yang pertama gini, aku nanya, kenapa sekarang baru digugurkan itu yang 20%? Kemarin-kemarin kok enggak, kan begitu, ya kan? Jadi sekarang begini nih, ya. Jadi kalau untuk 2029 ya, bisa dikatakan nanti PDIP ya itu langkahnya itu akan semakin sulit. Karena apa? Ya, karena mereka harus mempersiapkan figur-figur yang memang betul-betul matang di 2029. Ya, jadi nggak ada cerita lagi partai pegang kuasa, enggak, tapi tokoh yang pegang kuasa. Berarti begini, sekarang begini, ya. Sekarang begini, ya PDIP kalau bisa dikatakan dipelorotin. Kenapa aku bilang dipelorotin? Karena mereka itu salah satu bisa dikatakan adalah partai terbesar yang pernah mengajukan calon presiden sendiri, ya, yaitu Ganjar dan juga Mahfud MD. Ya, nanti tahun 2029 jujur aja lo aku bilang ya. Ini ku bilang sama kalian ya, kalau 2029 ya, mereka ini akan memiliki banyak saingan. Karena apa? Ya, karena mereka nggak akan punya apa lagi? Bergaining lagi gitu loh ya, terhadap partai apapun mereka nggak akan punya bergaining lagi. Jadi kalau misalnya contoh dia partai terbesar kan begitu, dia punya calon ya, sementara ada partai yang lain ya pengen gabung, ya mau nggak mau dia harus mencalonkan dirinya presiden, dia ngotot untuk presiden dari partai dia. Tapi kalau untuk nanti nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Karena apa? Udah nggak ada lagi batasan 20%. Tapi kurasa ya, walaupun nanti presidensial threshold ini memang jadi 0%, kurasa akan ada peraturan-peraturan tambahan. Itu dia ya.
Jadi PDIP ya, kalau sekarang ku bilang sama kalian, kalau nggak pandai-pandai kalian mempersiapkan kader kalian, habis kalian. Habis, makanya ku bilang kita tengoklah ke depannya bagaimana. Ya kan? Ya itu aja sekarang. Ya mau ngomong apa lagi? Jadi kalau bicara presidensial threshold ini ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Sekarang kita tanya, apa motivasi dari 4 mahasiswa yang mengajukan keberatan? Dan siapakah di belakang mereka? Gitu dia. Kita lihat aja nanti. Aduh, geleng kepala aku ngeliat tingkah laku mahasiswa sekarang ini. Tapi nggak apa-apa lah, kalau memang itu ya adalah ekspresi di dalam kalian itu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Mudah-mudahan nilai-nilai demokrasi itu tetap terjaga di diri kalian berempat. Dah, itu dia ya. Jadi itu aja dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.